Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kita akan membahas mengenai cara cerdas menyusun dan menulis penelitian linguistik. Bersama kami, Suwardi dan Ahmad Juma Khatib. Penelitian linguistik secara umum juga sama dengan penelitian lainnya. Namun yang membedakan hanya fokus penelitiannya yang terkait linguistik. Aturan dalam penelitian linguistik idealnya ada 4, yaitu objektif, yang artinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Kedua, faktual, artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketiga, bermetode dan sistematis, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Yang keempat, mendalam dan tuntas. Dalam sebuah penelitian, yang utama adalah bagaimana menentukan judul penelitian. Dalam memilih judul penelitian, harus berupa proposisi, bukan kalimat, memberikan gambaran ringkas, tepat, dan jelas tentang gagasan yang ditulis, sehingga membuat pembaca tertarik mengetahui isi tulisan dan mudah diingat yang dapat memancing perhatian. Abstrak merupakan intisari dari penelitian. Pada abstrak terdapat 4 bagian. Di antaranya 1. Latar belakang yang berisi tentang masalah dan tujuan penelitian. 2. Pendekatan atau metode yang menjelaskan metode yang digunakan, data dan sumber data pada penelitian. Ketiga, hasil. Memuat poin penting hasil penelitian dan di dalamnya tidak ada singkatan, kutipan, tabel, dan gambar. Terakhir, yang keempat, memuat simpulan secara umum tentang penelitian. Sebagai catatan, biasanya abstrak memiliki jumlah kata yang terbatas. Dibatasi misalnya seperti 250 kata. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci. Kata kunci memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, kata kunci harus dapat mempermudah penelusuran penelitian. Yang kedua, mempunyai makna yang khas dan jelas. 3. Terdiri dari 3 sampai 5 kata istilah yang dibahas di dalam penelitian. 4. Ada di dalam judul atau pembahasan. Yang kelima, kata kunci sebaiknya mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Selanjutnya, di dalam penelitian terdapat pendahuluan. Poin penting yang harus ada di dalam pendahuluan adalah latar belakang mengapa penelitian dilakukan dan mengapa judul tersebut penting diangkat. Poin selanjutnya adalah masalah dan fakta di lapangan atau terjadinya kesenjangan gap yang menjadi permasalahan penelitian. Yang ketiga, novelty, state of the art, yaitu kebaruan dari penelitian yang akan diangkat. Terakhir, poin tentang relevansi penelitian. Salah satu poin penting dalam penelitian adalah masalah penelitian. Masalah penelitian memiliki setidaknya 5 karakteristik. Yang pertama adalah permasalahan sebagai kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Yang kedua, permasalahan penelitian bukanlah judul penelitian. Yang ketiga, masalah penelitian merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah. Keempat, berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan untuk dicari jawabannya. Yang kelima, dapat berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya.
Beberapa indikator permasalahan penelitian antara lain adalah mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas, masalah penelitian haruslah orisinil, aktual dan faktual, masalah penelitian harus bernilai, menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama, masalah penelitian adalah sesuatu yang belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian, masalah penelitian masih ada dalam jangkauan penulis secara pengetahuan dan ekonomi, masalah penelitian adalah sesuatu yang cukup penting dan menarik minat untuk dikaji dan dianalisis. Permasalahan penelitian dianggap menjadi sebuah masalah karena adanya kesenjangan antara kenyataan aktual dan keinginan ideal yang dikehendaki. Bagian selanjutnya dalam penelitian adalah kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka, setidaknya harus memiliki 4 poin. Yang pertama adalah menggunakan teori yang relevan yang berasal dari buku, jurnal, atau sumber-sumber lain yang valid. Kedua, menjelaskan teori. Ketiga, menjelaskan konsep yang sesuai dengan judul dan masalah penelitian. Terakhir, sintesis. Bagian selanjutnya adalah bagian metode penelitian. Pada metode penelitian harus memuat beberapa hal. Di antaranya, 1. Metode dan pendekatan yang digunakan harus tercantum. Yang kedua, memuat sumber informasi, baik itu responden atau informan. Yang ketiga, menjelaskan prosedur analisis. Keempat, menjelaskan proses pengumpulan data. Yang kelima, menjelaskan jenis data dan bentuk data yang diperlukan. Yang keenam, cara perhitungan atau analisis sampai diperoleh hasil terolah diuraikan dengan terperinci. Bagian selanjutnya adalah bagian hasil penelitian. Bagian ini harus memuat beberapa hal, di antaranya 1. Menjawab pertanyaan penelitian. Kedua, mendeskripsikan temuan. Ketiga, hasil temuan diperjelas dengan ilustrasi, baik tabel maupun gambar. Bagian hasil penelitian diikuti dengan bagian pembahasan yang memuat beberapa hal, seperti temuan penelitian, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, selanjutnya mengungkapkan pendapat dan argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis, kemudian menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Kelima, menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi. Keenam, menjelaskan mengapa temuan itu terjadi. Ketujuh, melakukan analisis. Setelah bagian hasil dan pembahasan, kita masuk kepada bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan adalah bagian di mana harus memuat pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan penelitian, dan bukan temuan penelitian yang dipindahkan. Akan tetapi, bagian ini harus menyimpulkan hasil temuan penelitian. Kita masuk kepada bagian terakhir pada penelitian, yaitu saran atau rekomendasi. Saran atau rekomendasi harus memuat apa yang menjadi kelemahan dalam temuan penelitian. Sebagai catatan akhir, karya tulis ilmiah dalam lingkup penelitian harus memuat 2 unsur utama. Yang pertama adalah sistematis, artinya antara rumusan masalah, hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan terkait satu sama lain. Yang kedua adalah konsisten, khususnya konsisten dalam penggunaan istilah. Sekian paparan singkat mengenai penyusunan dan penulisan penelitian linguistik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.